Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami sebuah makalah yang berjudul Penerapan 5R di Pesantren Nasatul Tulang. Saya Siti Maisyatuddiniyah sebagai moderator sekaligus penyanyi keempat. Dan rekan saya Zainur Rahma sebagai penyanyi satu. Saya Umi Salama sebagai penyanyi dua. Saya Devi Zulfa Gasparia sebagai penyanyi tiga. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang kami membuat makalah ini adalah untuk mengetahui manfaat 5R bagi kehidupan sehari-hari. Karena kebersihan itu merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan 5R? Yang kedua, di mana 5R dapat diterapkan? Yang ketiga, mengapa 5R itu penting? Dan yang keempat, bagaimana cara penerapannya? Tujuan makalah adalah yang pertama, dapat mengetahui apa itu 5R. Yang kedua, dapat menerapkan 5R di pesantren atau di luar pesantren. Dan yang ketiga, dapat terbiasa dalam penerapan 5R. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyanyi pertama. Selanjutnya saya akan menerangkan pengertian 5R. 5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. 5S di Indonesia dikenal dengan 5R, merupakan singkatan dan isinya adalah 1. Seiri atau ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. 2. Seiton atau rapi, segala sesuatu yang harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. 3. Seisto atau resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. 4. Seiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga bersih pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya. 5. Shitsuke atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing bekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Selanjutnya saya serahkan dulu penyanyi dua, tunggu. Selanjutnya saya serahkan kepada penyanyi dua. Di sini saya akan menerangkan tentang di mana penerapan 5R dapat diterapkan dan mengapa 5R penting. 5R dapat diterapkan di seluruh tempat kerja, bahkan di rumah kita sendiri, karena pada hakikatnya semua orang senang dan nyaman bekerja di tempat yang bersih, rapi, aman, dan nyaman. 5R merupakan teori yang sangat sederhana, mudah dimengerti oleh semua orang, dan sangat mudah diterapkan. Selain itu, 5R dapat diterapkan di sekolah dan di pondok pesantren karena jika tidak menerapkan 5R, lingkungan akan bersih dan barang-barang yang ada di sekitar kita akan tertata rapi. Jika kita seluruh menerapkan 5R dengan baik dan benar, maka kita akan terbiasa untuk menerapkan 5R dimanapun kita berada. Sebenarnya filosofi melaksanakan 5R adalah untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Efisiensi sangat berhubungan dengan biaya kos, sedangkan efektif sangat berhubungan dengan waktu. Apakah itu sulit? Sebenarnya tidak, karena tidak membutuhkan biaya yang besar atau murah. Selain itu, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan citra yang positif. 5R dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan lingkungan
kerja yang bersih, sehat, rapi, aman, nyaman, dan menyenangkan, yang akan membentuk personal yang disiplin, sikap kerja yang positif, budaya positif, peka dan kreatif yang selanjutnya akan membentuk budaya disiplin. Selanjutnya, saya lempar ke penyanyi 3. Saya sebagai penyanyi 3 akan menerangkan bagaimana cara menerapkan 5R. Meskipun mudah dan murah, akan tetapi kunci dari pelaksanaannya adalah komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Komitmen tentu saja yang berhubungan dengan pimpinan, sedangkan kepedulian sangat berhubungan erat dengan seluruh karyawan yang ada di lingkungan pekerjaan dan terlibat aktif seluruhnya, sehingga butuh kebersamaan dari seluruh karyawan. Implementasi 5R membutuhkan struktur, sistem, dan sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan-tahapan untuk melaksanakan 5R adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Komitmen tertulis dari pimpinan. Sebelum 5R diterapkan di lingkungan kerja, yang terpenting pada awal adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan tinggi, karena tanpa komitmen tertulis akan sulit diterapkan. Kedua, pembentukan struktur organisasi pelaksanaan 5R yang melibatkan dari pejabat struktural dan karyawan. Struktur organisasi harus disusun lengkap dengan pembagian tugas dalam tim. Sosialisasi 5R kepada seluruh karyawan agar seluruh karyawan mendukung kegiatan 5R. Dibutuhkan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi tentang 5R. Misalnya, tentang tujuan, struktur, dan kegiatan-kegiatan 5R. Kedua, penerapan. Pelatihan bagi tim 5R. Pelatihan singkat diperlukan bagi tim 5R agar memahami tugas, tujuan, dan kegiatan-kegiatannya. Promosi diperlukan agar 5R dapat diterima oleh seluruh karyawan, bahkan sebagai media informasi bagi semua orang yang berkunjung ke tempat kerja, sehingga tempat kerja mendapatkan citra yang positif dari pengunjung. Promosi dibuat dengan berbagai media, misalnya pembuatan leaflet, poster, banner, logo, dan slogan-slogan. Selain itu juga dibuat lomba-lomba antar bagian unit. Operasional awal dengan membandingkan sebelum dan sesudah kegiatan. Misalnya, sebelum kita menerapkan 5R, lokasi kerja Misalnya, sebelum kita menerapkan 5R, lokasi kerja terlihat ringsek, ruwet, terusuh, rusak, dan remuk. Dan setelah kita menerapkan 5R, lokasi kerja terlihat ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Pada saat penerapan, dibutuhkan pembinaan langsung dari anggota tim agar hasilnya maksimal. Pelaksanaan 5R dari masing-masing bagian juga diperlukan kreativitas dan seni agar hasilnya baik dan lebih menarik. Ketiga, evaluasi. Setelah R1, 2, dan 3, yaitu ringkas, rapi, resik, dan diimplementasikan, maka dilaksanakan R4, yakni rawat, dengan menyusun standar perawatan. Sebelum dilakukan evaluasi, perlu dilaksanakan dahulu pembinaan secara berkala. Misalnya setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali. Pada saat awal pelaksanaan diperlukan pembinaan yang lebih sering agar seluruh karyawan memahami setiap tahapan dalam 5R. Untuk pelaksanaan pembinaan diperlukan instrumen pembinaan, demikian pula untuk evaluasi dibutuhkan pula instrumen evaluasi, sehingga diperlukan penetapan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan 5R pada suatu bagian harus diintegrasikan dengan indikator kegiatan yang lain. Keempat, membudayakan. Rajin atau Shinsuke. R kelima akan terwujud apabila 5R sudah menjadi budaya. Untuk mewujudkan 5R menjadi budaya dibutuhkan tahapan-tahapan antara lain. Setelah 5R dilaksanakan secara bertahap, akan menjadi kebiasaan melaksanakan 5R. Selanjutnya, dilakukan evaluasi berkelanjutan sehingga menunjukkan bahwa 5R sudah menjadi budaya di tempat kita beraktivitas.
Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya adalah 5R itu penting diimplementasikan karena akan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, sehat, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya akan menciptakan kedisiplinan, kepuasan kerja, dan membentuk citra positif. 5R atau 5S mudah diimplementasikan, akan tetapi dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya. Dan 5R dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Syaratnya adalah dari pembahasan yang telah disebutkan, kami memiliki beberapa saran bagi pembaca. Antara lain, yang pertama, jangan pernah malas untuk menerapkan 5R, karena 5R itu penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terapkan 5R secara berurutan agar lingkungan atau barang kita bersih, rapi, dan teratur. Dan yang ketiga, tetap menerapkan 5R dimanapun kita berada. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Baik, saya di sini ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yasmina Haifa Amani dari kelompok 3. Ingin menanyakan seputar 5R, yakni bagaimana contoh penerapan 5R di kelas selaku kita sebagai pelajar. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin Haifa Amani. Bagaimana contoh penerapan 5R di dalam kelas? Salah satunya adalah membersihkan kelas sebelum pulang sekolah, sehingga ketika esok harinya kelas akan menjadi bersih dan siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.